Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai statistika dasar yang akan membahas transformasi data dari data asli ke rataan dan simpangan baku. Nah, saya ucapkan terima kasih pada dosen pengapu Bu Rati Rahayu SPD MPD yang telah membimbing kami dalam membuat presentasi ataupun materi transformasi data dari data asli ke rataan dan simpangan baku. Nah, anggota kelompok dengan saya sendiri, Pria Jaya Permadi, beranggotakan Siti Mafirotunimah, Wanita Sophia Wardani. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian transformasi data. Apa sih pengertian transformasi data itu? Nah, transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Nah, secara ringkasnya, transformasi data adalah pengubahan skala nilai yang dari data asli, nilai asli tadi diubah ke konversi atau diubah ke nilai yang untuk memenuhi asumsi ataupun standar yang ada. Nah, kemudian transformasi data asli ke rataan dan simpangan baku adalah mengonversi data asli ke dalam suatu rataan tertentu dengan X bar 0. Nah, seperti yang diinginkan dengan simpangan baku tertentu S0. Nah, rumus transformasi data asli ke rataan dan simpangan baku yaitu TI sama dengan X bar 0 ditambah S0 dikali XI kurangi X bar dibagi S atau TI sama dengan X bar 0 plus S0 kali ZI. Nah, ZI ini sama dengan yang ada di kurung yaitu XI min X bar kurangi S. Apa keterangannya? Dari keterangannya. Nah, TI adalah transformasi atau konversi nilai yang akan kita konversikan. Kemudian X bar 0 yaitu rataan tertentu. Nah, biasanya ini adalah rataan baru atau rataan yang ada di soal yang digunakan untuk mengonversi data yang ingin dikonversi. Kemudian S0 sama dengan tadi simpangan baku tertentu sama dengan X bar 0. Kemudian ZI. Nah, ZI adalah konversi bilangan baku dengan X bar rataan, yaitu X bar adalah rataan dan S sama dengan simpangan baku nilai. Nah, bedanya X bar 0 sama dengan S bar, yaitu kalau X bar ini rataan yang ada pada nilai yang biasanya muncul di soal. Dari nilai yang diketahui kita cari X-nya, itu adalah X rata-rata atau kita simbolkan dengan S bar. Lah, kemudian kalau X bar 0 itu apa? X bar 0 itu adalah rataan baru yang nilai ini akan diratakan ke rata ini. Ya, rata ini itu adalah rataan tertentu tadi X bar 0. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita mengingat kembali yaitu rumus rataan. Nah, rumus rataan ialah cara singkatnya yaitu jumlah semua nilai yang ada di data dibagi banyaknya nilai. Kemudian kita juga mengingat kembali simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar sigma XI min X bar dikuadratkan 2 dibagi N min 1. Nah, jangan lupa yang N-nya dikurangi 1. Ini sering lupa. Keterangan yaitu S sama dengan simpangan baku. SI nilai ke I. X bar adalah nilai rata dari data. N adalah jumlahnya data. Langsung ke contoh soal. Hasil ulangan matematika 5 anak yaitu 8, 7, 5, 3, dan 2. Misalkan nilai kelima siswa akan dikonversi ke nilai baru dengan rataan 6 dan simpangan bakunya 1. Maka
Nilai baru atau nilai konversi yang diperoleh masing-masing 5 anak tersebut adalah. Nah, penyelesaiannya kita ketahui dulu. Kita ketahui jumlah anaknya adalah 5. Sehingga nilai rata-ratanya adalah jumlah data tadi dibagi banyaknya data, yaitu 8 plus 7 plus 5 plus 3 dan plus 2 dibagi 5. 8 plus 7, 15 tambah 5, 20 tambah 3, 23 tambah 2, 25. Sehingga 25 dibagi 5 yaitu 5. Kemudian setelah kita cari X rata-rata atau X bar, kemudian kita cari simpangan baku. Rumusnya akar dari sigma F X min X bar dikuadratkan 2 dibagi N min 1. Ini sama seperti tadi, yaitu kita akar, yaitu jumlah dari nilai-nilai tadi itu yang setiap nilai kita kurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan 2. Nah, setelah dikuadratkan 2 tadi, kita jumlahkan semua data, dibagi dengan banyaknya data, dan dikurangi 1, yaitu N-1. Sehingga hasilnya, nilai pertama adalah 8. 8 kita kurangi nilai rata-ratanya tadi adalah 5. 8 kurangi 5 dikuadratkan 2 sama dengan 3 kuadrat. Nah, ditambah 7 kurang 5 dikuadratkan sama dengan 7 kurang 5 adalah 2. 2 dengan dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Nah, seterusnya dan ditambah 5 kurangi 5. Nilai 5 adalah nilai dari ketiga dari data yang diketahui. Dikurangi rata-rata adalah 5 sama dengan 5 kurangi 5 sama dengan 0. 0 dikuadratkan sehingga 0 kuadrat. Ditambah 3 kurangi 5 negatif 2 dikuadratkan negatif 2 kuadrat. Ditambah 2 kurangi 5 min 3 kuadrat dikuadratkan lagi yaitu min 3 kuadrat. Kemudian jangan lupa dibagi N-1 yaitu 5 kurangi 1 sama dengan 4. Sehingga 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 2 kuadrat adalah 4. 9 tambah 4 13. 13 tambah 0 masih tetap 13. Min 2 dan min 3 dikuadratkan sama dengan positif. Atau kita tahu dengan nilai mutlak. Nilai mutlak ialah min 2 dikali min 2 hasilnya tetap 2 yaitu positif, yaitu hasilnya 4 masih positif. Sehingga dengan nilai sama 13 tambah 13 yaitu 26. 26 dibagi 4 yaitu 6,5. Kemudian di akar kuadrat yaitu 2,54. Nah, setelah kita tahu tadi X X bar rataan nilai tadi adalah 5 dan simpangan bakunya dari nilai tadi adalah 2,54 sehingga kita konversikan ke nilai rataan berapa tadi? Nah, rataan tadi ada 6 dan simpangan baku 1 sehingga X bar 0 sama dengan 6 dan S0 sama dengan 1. Kemudian dikonversikan ke dalam rataan tertentu dan simpangan baku tertentu. Atau tadi yaitu dengan rataan tertentu tadi adalah 6 dan simpangan bakunya tertentu tadi adalah 1. Dengan rumus TI sama dengan X bar 0 plus S0 dikali XI min X bar per S. Nah, dengan rumus sama kita cari transformasi nilai yang pertama yaitu ada nilai 8. Maka 6 plus 1 dikali 8 kurangi 5 dibagi 2,54. Nah, 8 ini adalah nilai XI dan 5 rata-rata dari data tadi yaitu 5 dan 2,54 ini adalah simpangan baku dari data tadi. Kemudian kita kalikan, kita selesaikan yaitu 6 plus 1, 8 kurangi 5 plus 2,54 hasilnya 1,18 sama dengan 7,18. T2 yaitu 6 plus 1, 7 kurangi 5 per 2,54 sama dengan 6 plus 1 kali 0,78 sama dengan 6,78. Dengan rumus yang sama, kita lakukan dengan hanya mengubah XI-nya saja. Yaitu seperti yang kita lakukan lagi, T3, 6 plus 1. Nah, T3-nya berapa? Nilai yang dikonversi dari ketiga yaitu adalah 5.
5 kurangi 5 sama dengan 0. 0 dibagi S-nya tadi 2,54 sama dengan 6 plus 1 kali 0 sama dengan 6. Lakukan yang sama sampai nilai terakhir yaitu T5. Nah ini yang ada di kurung yaitu 1,18, 0,78, 0, negatif 0,78, negatif 1,18 itu adalah nilai ZI atau konversi bilangan baku. Sehingga dari data ini kita bisa membuat tabel konversi nilai 5 siswa. Dengan nomor pertama dengan skor 8, nilai ZI-nya 1,818 dengan transformasi datanya 7,18. Nomor kedua dengan skor 7 dengan ZI 0,78, transformasinya yaitu 6,78. Yaitu nomor yang ketiga dengan skor 5 dengan ZI-nya sama dengan 0 dengan transformasinya adalah 6. Dan nilai yang nomor 4 yaitu dengan skor 3 menghasilkan ZI negatif 0,78 dengan transformasi datanya 5,22. Yang terakhir adalah dengan skor 2 dengan hasil ZI-nya sama dengan negatif 1,18 dengan transformasi datanya 6,82. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang mahasiswa, maaf, seorang mahasiswa dalam suatu ujian mendapatkan nilai matematika 66, bahasa Inggrisnya 70, dan olahraga 60. Apabila diketahui matematika mempunyai rataan 60 dan simpangan baku 6, kemudian bahasa Inggris mempunyai rataan 75 dan simpangan baku 5, serta olahraga mempunyai rataan 40 dan simpangan baku 10. Jika nilai tersebut dikonversi ke rataan 100 dan simpangan baku 20, maka pelajaran yang mempunyai nilai konversi tertinggi adalah. Nah, pertama kita ketahui dulu ya adalah nilai matematika. Nah, dari nilai matematika, seorang mahasiswa memiliki nilai 66. Kita jadikan itu sebagai XI. Kemudian dari nilai matematika mempunyai rata-rata berapa? Itu apabila diketahui matematika mempunyai rata 60, maka X barnya adalah 60. Dan simpangan bakunya 6. S sama dengan 6. Lakukannya sama di bahasa Inggris. Sama halnya itu nilai bahasa Inggris mahasiswa itu berapa? Itu 70. Kita jadikannya XI. XI-nya berarti berapa? 70. Kemudian di bahasa Inggris rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di bahasa Inggris itu ada 75. Nah ini. Kemudian bahasa Inggris mempunyai rataan 75 dan simpangan baku 5. Maka X bar ada 75 dan S sama dengan 5. Yang terakhir kita lihat serta olahraga mempunyai rataan 40 dan simpangan baku 10. Dengan nilainya di berapa awal tadi adalah 60, maka olahraga XI sama dengan 60 dan X barnya 40 dan S sama dengan 10. Nah, jika nilai tersebut dikonversi ke rataan 100 dan simpangan baku 20, maka nilai tadi ketiga nilai tadi kita konversikan dengan rataan 100 dan simpangan baku 20 sehingga kita memperoleh simpangan baku atau rataan baru yaitu X bar 0 sama dengan 100 dan S 0 sama dengan 20. Setelah kita ketahui yang ada nilai di soal, ada informasi dari soal, kemudian kita lakukan pemisalan, yaitu TM, transformasi nilai matematika. Kita jadikan, kita sangat dari TM. Kemudian TI, TI kita jadikan transformasi nilai bahasa Inggris. Kemudian ada T0, maaf, TO. Nah, transformasi nilai olahraga. Sehingga maka transformasi matematiknya berapa? Yaitu dengan rumus awal tadi, yaitu X bar 0 plus S0 dikali XI min X bar per S. Nah, tiga nilai ini tadi kita masukkan, yaitu dengan X bar 0 yaitu 100 plus 20. XI-nya matematika mahasiswa itu yaitu ada 66.
dikurangi rata-rata nilai matematika yaitu 60 dibagi simpangan bakunya yaitu 6. Maka 66 dikurangi 60 sama dengan 6. Lah, 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kali 20 tetap 20. Sehingga 100 tambah 20 hasilnya 120. Kemudian TI atau transformasi nilai bahasa Inggris. Nah, kita karena konversi rataannya sama, maka yang kita ubah adalah Z-score-nya. Kenapa? Karena nilai bahasa Inggris ini rata-ratanya berbeda, tidak sama dengan matematika. Yaitu nilai rata-ratanya jadi ada 75 dan simpangan bakunya 5. Dan Zaidan diperoleh mahasiswa tadi adalah 70. Sehingga 70 dikurangi 75 per 5. 70 kurangi 75 negatif 5. Negatif 5 dibagi 5 adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 20 adalah negatif 20. 100 plus negatif 20 menjadi 100 kurangi 20. Sama dengan 80. Kemudian yang terakhir adalah transformasi nilai olahraga. Nah, dengan konversi yang sama, sehingga langsung kita 100 plus 20 dikali, ini Z-score-nya berbeda, maka kita cari dulu Z-score ZI dari T olahraga. Nah, kita cari olahraganya adalah nilainya mahasiswa itu 60. Dikurangi rata-rata olahraga tadi 40 dengan simpangan bakunya 10. Maka 60 dikurangi 40 sama dengan 20 ya. 20 dikurang, maaf, 20 dibagi 10. Nolnya dicoret sehingga 2 per 1 yaitu masih tetap 2. 100 plus 20 dikali 2 yaitu 100 plus 40. Sehingga hasilnya 140. Jadi kita tarik kesimpulan karena kita sudah mentransformasikan data-data tadi. Nampak bahwa nilai konversi yang tertinggi adalah nilai olahraga yaitu 140. Walaupun di soal olahraga adalah nilai terendah, tetapi di konversi dari rata-rata semua atau nilai dari rata-ratanya itu malah tertinggi. Nah, itulah fungsi dari transformasi data yang digunakan untuk mengubah skala pengukuran dalam memenuhi asumsi-asumsi yang memenuhi standar atau untuk mencapai suatu standar yang diinginkan. Nah, terima kasih itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi saya dengan seksama. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.